Wabarakatuh, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, selamat sore. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudara-saudara, kali ini kita masih menginformasikan terkait dengan Bahar bin Smith dan Rizik Syihab ya. Bisa jadi Rizik Syihab dan Bahar Smith ini makin kebakaran jenggot ya, kalau mengetahui isu-isu yang berkembang belakangan. Bagaimana masyarakat sudah semakin banyak yang mendukung Kiai Haji Madidin Usman ya. Yang sekarang lagi viral adalah dukungan dari Haji Rhoma Irama. Langsung saja, untuk menyingkat waktu, saya jadikan video ini sebagai literasi untuk diskusi ya. Habis itu kita diskusi, kita baca komentar Anda. Ini ada ulasan menarik ini dari channel Manusia Plural, membahas tentang Bahar dan Rhoma. Coba kita simak ya. Rhoma Irama, nampaknya beliau secara serius ingin masuk mengkaji lebih dalam polemik nasab ini, persoalan nasab ini. Ada momen-momen ketika Rhoma Irama pengalamannya kemudian diungkap dan itu membuat ramai dan tentunya membuat ngamuk dari Habib-Habib Ba'lawi, karena jelas beliau mengatakan doktrin yang berbahaya dari Habib-Habib itu. Termasuk Kang Rizik itu mulai terpancing, bukan mulai, sudah terpancing oleh statement Bang Haji Rhoma Irama. Habib Rizik mengatakan, kapan? Siapa orangnya? Sebutkan. Kalau ada benar-benar oknum Habib yang mendoktrinkan, barang siapa para habaib yang kalaupun berbuat jinah, kalaupun berbuat mabuk dan lain sebagainya, itu bakal tetap masuk surga. Siapa orangnya? Kasih tahu saya. Oke, Pak Rizik Syihab, coba tonton kalau statement atau pernyataan Pak Haji Rhoma Irama mengenai doktrin Ba'lawi, doktrin Habib yang seperti itu tidak bisa dibuktikan atau dulu tidak ada rekamannya, maka coba Kang Rizik tengok ceramah Novel Alidrus yang mengatakan bahwa bila ada umat Islam yang mulai mencoba mengkritik Habib, menegur Habib, maka sama dengan iblis. Kang Rizik sepakat atau tidak dengan pernyataan Novel Alidrus itu? Coba, sepakat atau tidak? Atau kalaupun tidak, tegur dong. Kenapa menyamakan orang yang mengkritik Habib dengan iblis? Kenapa menyamakan orang yang menegur Habib dengan iblis? Bukankah mereka mengklaim, menyatakan secara tidak langsung seolah mereka manusia suci yang tidak mungkin ada kesalahan, tidak mungkin melanggar apapun, sehingga nggak layak untuk dikritik, sehingga nggak layak untuk ditegur? Begitu dong, tegur tuh mereka-mereka. Apakah juga Kang Rizik sepakat ya bahwa satu Habib yang bodoh itu lebih baik daripada 70 kiai yang alim? Sepakat atau tidak? Kalau tidak sepakat, tegur dong yang mengeluarkan pernyataan itu. Apakah itu tidak merendahkan ulama? Itu sangat merendahkan ulama. Sementara jelas dalam Al-Quran yang ditinggikan oleh Allah itu adalah orang yang kedudukan ilmunya lebih tinggi. Urusan ilmu, bukan urusan nasab. Kalau Kang Rizik tidak sepakat itu, tegur mereka-mereka yang menyalahgunakan nama gelar Habib itu untuk mendoktrin umat, ya, untuk mendoktrin, mengajarkan yang tidak baik. Atau bahkan Kang Rizik sepakat dengan pernyataan-pernyataan itu? Kalau tidak sepakat, sekali lagi Kang Rizik tegur mereka-mereka. Begitu, bagus. Bila memang mereka mengakui bahwa kita pun sama seperti masyarakat yang lain, berpotensi melakukan salah dan dosa, kita pun
harus dikritik bila salah, kita pun harus ditegur bila salah. Coba keluarkan pernyataan itu dengan baik. Kita nggak ada beda dengan manusia yang lain, meskipun kita cucu Nabi, tapi kita nggak ada beda dengan yang lain. Yang membedakan adalah ketakwaan. Coba katakan kalimat itu. Bukankah itu kebenaran ya? Katakan dong. Begitu. Nah sekarang Bung Haji Rhoma Irama dengan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani dan siapa itu Gus Mogia bertemu untuk ngomong. Kiai Imad itu di podcast Pak Haji Rhoma Irama kayaknya ya. Kita lihat mesra sekali. Beliau gandeng tangan Pak Haji Rhoma Irama, beliau gandengan tangan dengan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ya, luar biasa ya. Mantap sekali ini menurut saya. Jadi hubungan antara sesama keturunan kesultanan ya. Jadi Rhoma Irama ternyata kesultanan dari keturunan kesultanan ya. Luar biasa ya. Bang Rhoma itu hubungannya sangat baik sekali dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan keluarga besar Kesultanan Banten. Karena beliau juga ternyata terah Kesultanan Banten. Nanti kita sampaikan videonya ya. Pak Rhoma Irama ini memang benar ingin belajar persoalan ini. Lalu dia mungkin akan timbang-timbang mana yang lebih akan rasional sesuai dengan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas dan lain sebagainya. Dan siapa yang ngaku-ngaku, siapa yang salah? Beliau sedang masih belajar. Di awal dipantik oleh guru gembul dulu ketika dihadirkan di podcastnya. Mungkin terbuka pikiran Rhoma Irama itu ya. Pikiran Bang Haji Rhoma itu terbuka. Oh jangan-jangan iya, urusan paparan sejarah yang guru gembul terangkan itu merasuk dalam pikiran alam sadarnya yang normal, yang waras, yang belum terdoktrin secara sempurna, masih berkawan aja dengan para habaib kan itu kan. Pak Haji Rhoma Irama kan berkawan baik dan banyak dengan para habaib kan itu ya. Itu diawali oleh guru gembul, lalu baru dipikir-pikir, lalu diulik pengalaman dulu. Oh iya ya, kok bisa kayak gini ya, dan lain sebagainya. Akhirnya mulailah terbuka kesadarannya, mulailah kemudian terbuka kebenarannya dan lain sebagainya. Panggillah lagi orang untuk kemudian berbicara nasab. Sekarang kemarin itu Gus Rumel yang dia panggil ya, yang tentu kontra dengan pihak Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi beliau mencoba untuk mengkaji dari sudut pandang yang berbeda dulu. Lalu kesimpulannya ya akan Bang Haji lakukan. Dan saya yakin kesimpulan Bang Haji itu akan mengatakan bahwa apa yang selama ini digugatkan itu adalah rasional dan tidak menyimpang, tidak menyalahi aturan, bukan merupakan penghinaan kepada cucu Nabi. Enggak, ini kajian secara baik. Nah sekarang diundang Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Wah ini dia pelopor pencetus awalnya polemik ini kemudian terjadi dengan tesisnya yang menggemparkan jagat dunia maya khususnya dan nyata ya. Sekali lagi saya yakin bakal tiba pada kesimpulan Pak Haji Rhoma Irama itu bahwa mereka bukan ahlul bait Nabi yang wa yutahhirukum tathiro. Kalaupun mereka cucu Nabi ya harus dibuktikan dengan jelas dan nyata ya. Kalaupun tidak bisa membuktikan maka ya wis jangan ngaku-ngaku. Jangan ngaku-ngaku. Jangan malah terus membuat orang tambah curiga ketika mereka terus ngaku-ngaku mengatakan mendoktrin yang orang itu bisa gampang membatalkannya, membatalkan doktrin itu siap-siap aja. Itu yang akan membuat kalian tambah celaka. Itu saya tetap punya kesimpulan dan punya keyakinan lambat laun masyarakat Indonesia akan membuka, khususnya umat Islam ya, secara baik pikirannya, melepaskan dari doktrin
yang selama ini ditanamkan oleh mereka secara pelan-pelan. Sekelas Bang Haji Orama Irama yang banyak temannya dari kalangan mereka itu mulai membuka cakrawala kebenarannya, ya, apalagi yang lain. Saya yakin yang lain pun akan nyusul tuh. Karena kalau kita renungkan sekali lagi, rasional apa yang digugatkan oleh Kiai Usman Baltani, klaim-klaim yang dibawa oleh Ba'alawi lalu disandingkan dengan fakta ternyata tidak sesuai, dan banyak lagi kejanggalan-kejanggalan. Apalagi kalau kita runut dari sejarah, nggak ada kitab sejaman, mereka tes DNA juga nggak mau, kan itu ya. Masuk ke kandang singa juga kayaknya nggak mau untuk membuktikan bahwa mereka adalah cucu Nabi, kan itu ya. Karena mereka mengaku, maka mereka harus membuktikan. Mereka yang mendalilkan, mereka harus juga membuktikan dalilnya. Ketika Bahar mengatakan di dalam tubuh kami mengalir darah suci Nabi, dia harus punya kewajiban untuk membuktikan apa alasan Anda mengklaim sebagai cucu Nabi. Kan itu. Begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu teori hukum positif. Siapa yang mendalilkan, maka dia yang harus membuktikan dalilnya. Kalau saya mengatakan bahwa Bahar itu cucu Nabi, saya harus punya data dong, punya argumen, punya dalil untuk menunjukkan kenyataan bahwa Bahar memang cucu Nabi. Karena yang ngomong adalah Bahar, maka Bahar yang harus membuktikan ucapannya. Begitu teorinya. Siapa yang mendalilkan, maka dia yang harus menunjukkan dalilnya, membuktikan dalilnya. Begitu saudara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yuk kita buka pikiran kita dengan baik, ya, lepaskan doktrin yang selama ini mereka tanamkan pelan-pelan aja. Kalau tidak bisa ekstrim karena takut kualat. Nggak apa-apa, wajar aja takut kualat. 4 tahun kalian akan sadar kok bahwa mereka itu siapa, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Muropik ya, Gus Ropik Musin ya, dari channel Manusia Plural. Luar biasa. Jadi kita nggak perlu lagi takut kualat ya. Jadi kita bantu, kita ikut berkontribusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Ya semampu Anda. Sekarang kan era media sosial ya. Kita ikut bersuara di media sosial, bagikan video ini seluas-luasnya ya, supaya banyak orang tahu bahwa Ba'alawi itu tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah. Dia hanya mengaku-ngaku secara sepihak ya. Dia hanya mengklaim secara sepihak tanpa bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dia hanya berdasar kepada kitab-kitab yang ditulis oleh leluhurnya sendiri. Itu artinya akan klaim dari leluhurnya, klaim sepihak. Tidak ada kitab sejaman, ya, tidak ada kitab sejaman, tidak ada bukti eksternal. Jadi bukti-buktinya itu hanya dari kitab mereka sendiri. Artinya kan itu hanya klaim sepihak dari Ba'alawi. Makanya kita minta mereka untuk tes DNA. Nah, makanya kita juga minta agar Robitoh Alawiyah ini dibubarkan. Sudah nggak ada gunanya, karena dia membranding pencatat nasab keturunan Nabi dengan bangunan yang gede-gede hampir di setiap kota, hampir ya, di setiap kota itu ada. Ya pusatnya di Jakarta tentunya, kalau saya tidak salah. Nah, ini Robitoh Alawiyah ini setidak-tidaknya kalau memang tidak dibubarkan itu harus dirubah namanya, ya, bukan pencatat nasab Rasulullah, tetapi pencatat nasab kelompok yang haplogrupnya G. Ya bisa dibilang kalau berdasarkan pendapat dari para ahli genetika, haplogrup G itu keturunan Yahudi. Maka Robitoh Alawiyah ini harus merombak berbagai dokumen. Tetapi kalau nggak mau ribet ya sudah dibubarkan saja. Indonesia nggak butuh nasab, yang dibutuhkan ilmu ya untuk membangun Indonesia ini ya. Halo para Habib, halo Habib. Kalian kalau masih ingin tinggal nyaman di Nusantara, jangan membodoh-bodohi warga Nusantara. Sekarang warga Nusantara sudah pada pinter, sudah pada cerdas, sudah bisa literasi mandiri ya. Jadi nggak bisa selamanya kalian itu dengan mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah lalu membodohi umat Muslim Nusantara. Nggak bisa lagi sekarang. Masanya sudah berubah, beda dengan zaman dulu.
Zaman dulu apalagi kalau dibandingkan zaman kolonial Belanda, beda. Ya, waktu itu teknologi juga waduh begitu tertinggal ya pada zaman kolonial. Kalau kita ada berita susah sampai ke daerah lain. Kalian masih ingat ya? Proklamasi kemerdekaan itu baru sampai beritanya di Bali setelah 5 hari proklamasi dibacakan. Coba bayangkan, itu zaman dulu tahun 1945. Sehingga pada zaman itu orang itu begitu mudahnya ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, nggak ada yang tahu ya. Padahal di Yaman Ba'alawi sudah tidak dipercaya. Tidak semua orang Yaman itu percaya bahwa Ba'alawi keturunan Nabi. Tapi orang Indonesia kan tidak tahu waktu itu karena teknologi yang belum begitu maju, bukan begitu maju tapi memang belum maju waktu itu. Sehingga distribusi informasi tidak semasif dan secepat sekarang. Sehingga banyak orang dulu husnudzon saja. Yang husnudzon jangan dibilang mengakui, ya. Jadi pada waktu dulu orang-orang kita tidak mau mempertanyakan karena husnudzon. Nah, husnudzon jangan diartikan mengakui. Pada waktu itu populasi penduduk juga tidak sebanyak sekarang, ya. Pendawiran juga susah untuk dideteksi. Sehingga waktu itu orang ya sudah husnudzon saja. Maka banyak kiai-kiai dulu husnudzon. Maka sekarang tidak bisa lagi, tidak relevan kalau Ba'alawi itu atau para muhibin itu membela Ba'alawi dengan mengatakan kiai-kiai dulu, ulama-ulama dulu tidak ada yang membatalkan nasab Ba'alawi. Ya ngapain batal-batalin? Ya mengakui aja enggak kok membatalkan. Yang ada hanya husnudzon. Orang-orang dulu itu nggak mau buang-buang energi, nggak mau buang-buang waktu dan tenaga ngurusin nasabnya Ba'alawi. Apalagi zaman kolonial. Para keturunan Wali Songo zaman kolonial itu sibuk memikirkan nasib bangsa kita, pengen memerdekakan bangsa ini yang waktu itu dijajah. Sehingga para pejuang, para keturunan Wali Songo waktu itu di zaman kolonial masih fokus ngurusin bangsanya, ya bagaimana bisa ngusir penjajah. Tapi sementara Ba'alawi mengatakan perjuangan Wali Songo itu haram. Utsman bin Yahya itu jelas ya. Utsman bin Yahya nih, saya tunjukkan videonya dan juga ini merupakan sebuah narasi kebangkitan orang-orang pribumi bersatunya Haji Roma Irama dengan Kiai Madudin ya. Ya, kalau ini dari channel Benteng Nusantara ya, durasi 2 menit. Silakan disimak berikut ini. Bentar, masih ada yang lewat ya. Nah ini kita lewati dulu. Salah satunya adalah Syekh Asnawi dituduh pemberontak pada tahun 1926. Padahal pada saat itu Indonesia sedang dijajah. Tolong dikaji dan disadari. Kemudian fatwa Utsman bin Yahya yang lain adalah sesat. Jadi bertransformasi dari tahun ke tahun, para penjajah itu akan selalu melemahkan para pejuang yakni kiai Thariqah yang ada di Nusantara. Tidak hanya Syekh Asnawi Al-Bantani, Geger Cilegon, ada Syekh Asad Towil dan para kiai yang lain pada saat itu, Syabdul Karim Banten, semua disesatkan oleh Utsman bin Yahya. Makanya pada saat itu banyak kiai-kiai Thariqah ketika dihujat, difitnah, dicaci maki, bahkan dikatakan sesat, banyak kiai-kiai kita yang dibunuh, ada yang digantung, ada yang diungsikan ke Ambon dan Manado. Rakyat atau petani pada saat itu ada yang dijadikan kerja rodi atau kerja paksa pada saat itu. Berapa tahun lamanya, bayangkan betapa pedihnya penjajahan pada saat itu. Semua kiai-kiai Thariqah difitnah oleh Utsman bin Yahya, katanya sesat dan gurur alias pemberontak. Ini membuktikan berarti Utsman bin Yahya pada saat itu adalah koleganya Belanda, alias Utsman bin Yahya adalah penjajah.
Iya, kalau kita lihat betapa harmonis, rukun antara Kiai Haji Madudin Usman dan Haji Rhoma Irama yang baru saja gambarnya kita perlihatkan. Tapi memang Haji Rhoma Irama itu kepada semua memang mengedepankan kerukunan. Bahkan beliau menyampaikan di dalam podcast yang pertama dengan Guru Gembul ya, itu menyebut beliau tetap akan menjadi muhibbin seandainya saja betul-betul dibuktikan bahwa Pak Alawi itu memang bukan keturunan Rasulullah. Ada tetapinya, muhibbin tetap, tetapi muhibbin ya, menghormati muhibbin sebagai muhibbin bukan karena juriyah Nabi, tetapi karena sesama warga bangsa Nusantara, sesama saudara seagama, begitu ya. Itu betul. Jadi kita mencintai tetap bukan karena nasab. Makanya saya sering sampaikan, Pak Alawi tidak usah takut kehilangan reputasi sebagai keturunan Rasulullah. Sudah nggak usah pakai nasab sampai nuduh-nuduh Kiai Mat begal nasab ya, sampai si Rijik ngomong Kiai Mat itu begal nasab, ilmiah dari mana? Dari kandang kebo misalnya. Nah nggak usah sampai seperti itu ya. Pada Bang Rijik, sadarlah, tidak usah terus memprovokasi umat. Sekarang masyarakat sudah pada tahu bahwa Rijik Shihab dan Bahar Smith dan lain-lain dari Pak Alawi, kalau dari sisi nasab mereka bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak memukul rata soal akhlak ya. Kalau soal akhlak kita akui, tidak semuanya buruk, tidak semuanya seperti Rijik Shihab dan tidak seperti Bahar Smith. Termasuk soal keilmuan, kita tidak menafikan ada Habib yang punya ilmu ya. Tetapi kalau soal nasab harus dipahami sebagaimana penjelasan Kiai Madudin itu berlaku untuk semua, baik Habib yang halus, Habib yang pinter jelas ilmunya, maupun Habib yang kurang ajar, itu ya sama, harus membuktikan dengan tes DNA kalau memang dia mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa ada pengecualian kalau soal nasab, karena nasab adalah butuh kepastian. Ini soal darah, genetika yang ada di dalam tubuh orang-orang dari keturunan imigran Yaman, dari klan Ba'alawi ini ya, harus dibedakan itu. Memang tidak mudah, apalagi dari Ba'alawi ya, akan sulit sekali dia menerima kenyataan pahit, oh ternyata dia bukan keturunan Rasulullah. Sampai akhirnya Bahar dan Rijik tetap nggak mau peduli, dia bahkan tidak punya rasa malu, dia tetap mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah tanpa bukti, tanpa menunjukkan hasil tes di DNA. Padahal itu sebagaimana yang disampaikan Rijik ya, kayak mengaku keturunan Nabi harus tes DNA, tapi dia sendiri mana? Nggak berani saudara. Termasuk si Bahar Smith ya. Baik, ini ada informasi yang juga kalian sudah tahu ya. Ternyata Bang Haji Rhoma Irama itu adalah ya, Bang Haji ini silsilahnya sambung kepada keturunan Kesultanan ya. Coba kita sampaikan videonya ya, dari Benteng Nusantara juga ini kabarnya nih ya. Sebentar, masih ada yang lewat nih. Lah ini kedatangan Gloria daripada Arya Wangsakara dan 9 meter dari Raden Arya Wangsakara yang barusan dikukuhkan oleh Presiden Jokowi sebagai pahlawan nasional. Nah, ternyata di dalam genealogi nama saya ini Rhoma Irama itu nyambung kepada Raden Wangsakara tadi. Nah ini saya sebagai buyutnya beliau ini tentu bersyukur kepada Allah SWT dengan komitmen menteladani kepahlawanan beliau di dalam membangun agama, bangsa dan negara di masa lalu. Harus kita lanjutkan melaksanakan amar ma'ruf wa nahi munkar untuk Hizbul Islam wal Muslimin, Hizbul Indonesia wal Indonesian. Amin Allahumma amin. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah.
kan kita berhasil mengajukan pahlawan nasional, pahlawan sekarang. Ini merupakan leluhur kita bersama. Oh, kita kan keturunan dari Suriname. Nah, ini kan kaum Roma beribu di Jualia, beribu lagi yang Popo, ada kopi binti Suriname. Nah, Suriname dari Sati ke Tanjung Raya Sadar. Kalau dari Sadar, Suriname, Bintang Wijaya, binti Syed, Bintangi, bin Koyong, bin Syed Abdul Arifin, bin Tangga Sagiri, yang jadi negara kau, bin Sultan Agung, bin Tayasa dan yang kepala sakar pahlawan nasional ini dari ibunya daripada Suriname. Dan ini Raden Perbata. Nah, Raden Perbata adalah putri daripada Raden Jaksa Buderan bin Raden Pati Amu bin Yunus bin Raden Arya Tidang. Raden Tidang punya ibu namanya Nia Raden Muntang. Ini adalah putri Pangga Sendiri juga, tapi dari istri lain. Nah, kalau meninggal ketika itu, Raden Muntang ini adalah putri daripada Pangeran Sagiri dan istri yang bernama Niratna Komala binti Yuda Negara bin Wangsakara. Nah, Wangsakara inilah yang alhamdulillah tadi jam 10 pagi oleh Pak Jokowi di Istana Negara sudah sah resmi sebagai pahlawan nasional. Nah, itu yang mewakili ke sana tadi ada Kang Raden Haji Baikuni sama Kang Raden Bayu. Nah, itu telah yang lulus kalau jadi Kang Haji Baikuni itu telah keluarga Lengkong di BSD. Kalau kita kan saya dengar ya kakak di Pak. Ya, saudaraku, jelas ya, ternyata Bang Haji Rhoma Irama itu adalah keturunan Kesultanan Banten. Jadi beliau ada darah biru ya, masih terah Raja Banten, saudara. Ternyata luar biasa. Oke, sebelum kita akhiri ada waktu beberapa menit, kita cek komentar-komentar Anda. Saya baca dari komentar yang terbaru, saudara. Ya, dari Mbah Kakung. Musuh-musuh terbesar bangsa dan negara saat ini adalah KKN ya. Dari Bang Toheri, mudah-mudahan Rhoma Irama masuk surga, amin. Agung Nuryanto, darah para Habib khususnya Rizik mulai mendidih, hati sakit, leher dongkol, keringatan mengalir. Mengalir deras dengan segala emosinya. Kalau ceramah itu kelihatan banget emosi ya. Dari Bade 154, tes DNA saja, Habib tidak berani. Dari Bang Saryo, kalau udah begini Kabib-kabib songong mau pulang ke Yaman atau mau ini mah taubat berjamaah, minta maaf ke rakyat Indonesia lebih utama ya. Betul sekali nih ya, jangan doktrin terus ya. Saya kira itu saja. Komentarnya ada nggak komentar yang lagi nih? Nah ini. Baik saudaraku ya, jadi intinya dalam kesimpulan video kali ini bahwa Ba'alawi mulai kebakaran jenggot tambah sekarang ini, tambah parah ya, karena awalnya aja mereka sudah marah-marah ya. Sampai sekarang para muhibin ini, pembela-pembela Ba'alawi tambah kemarah-marah nih. Mereka nggak bisa berargumentasi, sukanya nyerang pribadi tuh ya. Ada itu seperti misalnya dari si Husein Ba'akil. Oke, saya tunjukkan videonya ya. Juga dari channelnya Benteng Nusantara ini ya. Bagaimana Husein Ba'akil itu menghina Kiai menghina Roma. Haji Roma nih. Bentar, masih ada yang melewat ini ya. Lewat. Oke, ini dia, udah ketemu. Orang mengatakan Habib itu kalau berzina, Habib kalau minum minuman keras dia masih suci. Dari siapa? Disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Semaksiat apapun, sesesat apapun, sesesat apapun, maka insya Allah tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Sebagai bukti firman Allah, wa yutahhirukum tathira. Ini ada dalil. Kalau ada Habib yang zina, Habib yang melakukan kesalahan, Habib yang minum minuman keras, berbuat melanggar syariat, maka dia tetap menjadi orang yang suci. Nggak ada orang mengatakan Habib itu kalau berzina, Habib kalau minum minuman keras dia masih suci. Dari siapa? Itu siapa yang ngomong Habibnya, coba sebutkan. Ada Habib mabuk, ojo dibenci. Ini Nabi Muhammad. Ini ngobane, ini Rasulullah. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk,
ada Habib apa jadi kayak duit tolong beras Habib siapa yang ngomong? Makanya kalau ngomong tuh dipilah, di screening dulu Pak Haji Roma, di screening dulu yang ngomong tuh Habibnya bagaimana, klasifikasinya bagaimana, apakah dia orang alim, apakah dia orang soleh, apakah dia orang yang strata ilmunya jelas, strata pendidikannya jelas. Ya, yang ngomong adalah Habib Mudor dan Abu Bakar bin Taufik. Ini keduanya lulusan lulusan dari Yaman. Habib Mudor ya dan Habib Hasan. Ya, Habib Hasan Al-Mudor. Namanya begitu-begitu. Lalu Abu Bakar bin Taufik itu yang ngomong ya. Yang ngomong ya kalau si Bagil tanya. Baik saudara, itu aja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah ya. Mohon maaf begitu ya. Kita jaga persatuan. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.